I lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of this. Kapten Timnas U20 Indonesia bawa kabar baik dari Piala Asia U20 2023. Kapten Timnas U20 Indonesia, Muhammad Ferrari, menilai jika mereka bisa memiliki keunggulan di aspek teknik dan kecepatan. Seperti diketahui, Garuda Nusantara baru saja tersingkir dari Piala Asia U20 2023. Terkait pertandingan, Muhammad Ferrari menilai hasil yang mereka dapatkan belum maksimal. Apalagi, di laga ini kemenangan jadi target Timnas U20 Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun, pada laga ini semua pemain sudah berjuang keras untuk mengikuti instruksi dari pelatih Sintayong. Pertama bersyukur walaupun hasilnya kurang memuaskan. Kami bermain cukup baik, sesuai instruksi yang diberikan pelatih terutama saat bertahan. Jadi kami tidak kebobolan di laga ini, kata Muhammad Ferrari setelah pertandingan. Bicara tentang hal positif di Piala Asia U20 2023, bek muda asal Persija Jakarta ini mengakui jika aspek fisik jadi hambatan. Namun, saat di lapangan, mereka berjuang untuk lepas dari halangan tersebut terutama lewat taktik dan kecepatan. Hal ini jadi kekuatan penting saat menghadapi lawan yang unggul dari segi fisik. Semua orang tahu jika Indonesia memiliki kekurangan dari segi fisik, tetapi di sepak bola tidak ada yang tahu. Kita bisa manfaatkan pemain dari segi kecepatan. Seperti tadi, bisa keluar dari tekanan Uzbekistan, pungkasnya. STY istirahatkan pemain sejenak sebelum TC lagi. Timnas U20 Indonesia langsung bersiap menyambut Piala Dunia U20 2023 begitu tersingkir di Piala Asia U20 2023. Pasca laga, Sintayong menyoroti kegagalannya tak bisa membawa skuad terbaik di ajang ini. Memang, paling terasa kekuatan Timnas U20 Indonesia berkurang karena tak ada Marcelino Ferdinand dan Zanadin Faris. Kami tidak bisa membawa beberapa pemain penting untuk turnamen ini, tapi performa pemain kami sudah bagus di grup ini, kata Sintayong. Saya pikir kami bermain cukup bagus melawan tim tuan rumah. Seperti yang kalian lihat, para pemain Uzbekistan secara fisik lebih besar dari para pemain kami, dan kondisi ini cukup menyulitkan. Fisik adalah kekurangan kami, tambahnya. Agenda setelah tersingkir di Piala Asia U20 2023 adalah Piala Dunia U20 2023. Timnas U20 Indonesia tak punya waktu lama lagi karena ajang itu akan digelar Mei tahun 2023. Sintayong mengisyaratkan akan mengubah komposisi pemain untuk hasil yang lebih baik lagi. Setelah ini pemain kembali ke klubnya masing-masing untuk beristirahat, ujar Sintayong. Selanjutnya kami mempersiapkan diri menjalani pemusatan latihan TC, menyambut Piala Dunia U20 yang berlangsung pada Mei mendatang. Kami akan melakukan sejumlah perubahan terhadap pemain, imbuhnya. Update kondisi pemain Timnas Indonesia U20 Zanadin Faris. Perlu waktu 8 bulan untuk pemulihan cedera. Kondisi pemain Timnas Indonesia U20 Zanadin Faris, yang tengah cedera diungkap oleh pihak klub Persis Solo. Lewat laman resminya, Persis menyebut Zanadin Faris perlu waktu hingga 8 bulan untuk pemulihan cedera. Zanadin Faris diketahui mengalami cedera total tir anterior cruciate ligament ACL. Cedera ini didapat saat melakoni latihan bersama Timnas Indonesia U20 jelang laga perdana fase grup Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Akibat cedera itu, Zanadin Faris gagal membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan dipulangkan ke Indonesia. Perannya pun digantikan oleh Brandon Schweineman. Zanadin pun sudah menjalani pemeriksaan. Melalui proses MRI, Zanadin didiagnosis mengalami ACL. Kini, Persis Solo pun membeberkan kondisi terkini Zanadin Faris.
dipulangkan kembali ke Indonesia untuk menjalani operasi dan rehabilitasi selama 8 bulan. Tulis Persis Solo di laman resminya. Manajer Persis, Erwin Widianto, mengatakan pihaknya terus memberi dukungan kepada Zanadin. Dia berharap Zanadin bisa segera kembali bermain. Kami prihatin dengan kondisi Zanadin tentunya. Persis akan selalu memberikan dukungan kepadanya, ujar Erwin Widianto. Karena cedera ini, mungkin ia harus menepi dari lapangan hijau selama beberapa bulan hingga pulih kembali, sambungnya. Hal terpenting adalah kami menjaga kondisi mentalnya dan harus fokus pada pemulihan cedera, lanjutnya.